Alhamdulillahil qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Para kiai, ada Pak Kiai senior kita. Kalau saya milenial, beliau ini generasi kolonial. Bapak Manarul Hidayat. Yang dari saya kecil tetap konsisten dengan kumisnya. Berulang kali saya bilang sama ibu-ibu, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya yakin semua malam hari ini berkumpul bukan atas kemauan kita, tapi karena Allah kehendaki. Saya tidak nyangka kalau ada Pak Kasat, saya juga tidak nyangka kalau ketemu Ketum, ternyata hari ini kita dikumpulkan. Maka saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ma tawaqafa matlabun anta tolibu birobika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Disitulah saya sering mengatakan, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Makanya doa yang sering dibaca oleh ahlu sunnah itu ayat yang sering kita baca, yang mungkin ini harus menjadi amalan wajib caimin ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita diperintahkan untuk membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Orang sedunia mau menolak apapun terhadap eksistensi kita, kok Allah mengendaki, nggak ada manusia bisa menolak. Inilah. Maka saya bilang tadi apa? Kalau ada orang lain menertawakan mimpimu karena kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Maka saya bilang, hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Akhirnya apa? Yang saya baca Allahumma lamani alima ataita. Kalau Allah menghendaki, mana yang mustahil? Seorang Musa yang merupakan anak angkat dari Fir'aun, mohon maaf, Fir'aun itu dan Musa menjadi bukti sahih bagaimana kemudian orang yang tidak dianggap apa-apa, tapi bisa menghancurkan orang yang punya segalanya. Fir'aun itu kan tipologi orang yang sangat percaya dengan dukun. Jadi kalau hari ini ada orang kok masih percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Gitu loh. Oh, tenan. Gitu lah. Masih modern aku ya. Kayak ngono kebal gitu. Jadi kemarin saya sempat dilaporkan Jenderal ke Polres Jakarta Selatan. Gara-gara saya podcast sama si Atta Halilintar. Atta tanya begini sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya bilang, iya. Dukun itu dipanggil orang pintar karena yang datang orang goblok. Nah, kembali ke yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, sesuatu yang kita sandarkan kepada Tuhan tidak akan ada yang bisa menghentikan. Tetapi yang bersandar kepada dirinya sendiri pasti rasanya berat. Maka saya bilang, manusia itu mampu karena dimampukan. Kayak kita puasa sehari bukan karena kita hebat, tapi karena dimampukan oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, malah dia budek. Berarti nggak bisa apa-apa itu. Loh, ini beneran, yakin ada fakta. Nah, tuan rumah itu kalau amplopnya pas-pasan nggak usah protes ya, nggak usah protes. Gara-gara bukber dilarang ya kita obral murah lah, gitu lah. Katanya liso imi farhatani. Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama ingdal iftar ketika berbuka puasa. Hari ini kebahagiaan saya dirampas dengan surat edaran itu. Tapi nggak apa-apa, kita manut lah gitu. Nah, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu, sahabat kita polisi itu seharusnya rumahnya paling aman dong. Wong polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kan gak aman Pak itu.
Untuk ranah polisi itu. Tapi faktanya kan begitu itu. Terima polisi. Makanya pentingnya teman-teman kamera itu kan begini. Ini mungkin yang ada cuma orang 100 200, tapi hebatnya ini. Pak Kasat punya pistol, 1 peluru, 1 kepala. Tapi dengan postingan kita di media sosial, besok kita posting jutaan kepala bisa kita tembak, Pak. Polisi 1 peluru 1 kepala itu saja bisa meleset, 5 saja meleset kena tembok semua kok gitu. Tapi kalau tadi kayak Ustaz Yusuf Mansur mimpin doa di posting bisa jutaan kepala gitu lah. Maka kemudian untuk menjadi orang yang sadar bahwa dia dimampukan oleh Allah. Nah kan saya bilang begini Jenderal. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dukun tuh istrinya paling cantik. Wong dukun tuh pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos lah. Diksi merongos itulah yang dijadikan dalil melaporkan saya ke kantor polisi. Ini ya sumir, nanti kalau ada dukun datang, Gus itu saya cantik apa merongos? Saya bilang, cantik gugur sudah tuduhan kepada saya. Karena saya nggak nyebut nama. Kan saya juga paham pasal, Pak. Ini loh. Jadi, kita dimampukan oleh Allah. Maka untuk menjadi hamba yang paham bahwa dia bukan siapa-siapa, dan supaya dia mengerti bahwa dia dimampukan oleh Allah, maka manusia di-create untuk menjadi orang baik. Cara meng-create-nya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Makanya as-saum atau asyam Al-Baqarah 183 maknahu al-imsak. Al-imsak itu kalau bahasanya Gus Hayat di pondok pesantren artinya ngeker, menahan diri. Menahan diri untuk apa? Untuk tidak berbuat jelek. Makanya bulan puasa itu kalau tidak bisa baik, minimal jangan jelek-jelek banget. Kalau tidak bisa baik-baik banget, minimal jangan jelek-jelek banget. Makanya sesuatu yang diperbolehkan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan nggak diperbolehkan. Contoh, kita itu dipisui orang, balas misuh, boleh apa enggak? Oh boleh, boleh. Tapi di bulan Ramadan ketika dipisui, kita nggak boleh balas. Suruh jawab, ini so imun, sorry, saya sedang berpuasa. Kita dipukul orang, balas mukul, kisos itu kan boleh. Asalkan pukulannya sama, tempat yang dipukul sama, banter dan pelannya sama. Yang nggak boleh itu dikeplak, balas gajul, itu nggak boleh. Begitu kita keplak, Ramadan, nggak boleh balas mas. Suruh jawab, sorry, aku berpuasa. Balasnya kapan? Barbuko. Barbuko rambungnya. Balas saya itu. Lah tujuannya apa? Untuk menjadikan kita baik. Cuman kita itu lupa. Lupanya di mana? Kalau orang berbuat baik itu supaya Ramadan kita mau baik, maka pahala kita dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Jadi ibu-ibu itu kayak istrinya Gus Helmi itu melayani Mas Helmi bulan Ramadan sekali. Itu sama dengan melayani Mas Helmi 1000 kali. Makanya besok habis lebaran ketika Mas Helmi minta, Anda jawab, sorry mas, depositonya masih banyak. Dirapel itu. Yang orang lupa itu satu, bagaimana dengan kemaksiatan dan dosa? Tado'afatis sayyi'at kama tado'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi kalau bulan Ramadan kok kita manggu purel sekali mas, itu sama dengan manggu purel 1000 kali. Makanya jangan manggu dulu mas Jazil ya. Kecuali ada gratisan. Nah, maka kemudian kita disadarkan untuk menjadi orang baik ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Pertanyaannya adalah kenapa harus puasa? Bapak Ibu, manusia itu kan produk Allah yang paling terakhir jenderal. Jadi sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat punya iman gak punya nafsu. Makanya kalau ibu-ibu pengen cari suami yang bener terus gak pernah salah, gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, gak pernah salah gitu. Nah, setelah menciptakan malaikat, Allah itu menciptakan manusia. Manusia itu ciri-cirinya, mohon maaf, menciptakan setan. Setan itu cirinya apa? Punya nafsu, nggak punya iman. Makanya setan itu salah terus, nggak pernah benar. Makanya bapak ya mohon maaf, kalau anda punya istri kok salah terus nggak pernah benar, saya curiga jangan-jangan istrinya setan. Tapi kita tuh nggak berani jenderal dengan perempuan. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya hitam jenderal, biasanya itu. Hitam. Kalau yang jilbabnya putih, insya Allah lah lebih parah.
Makanya laki-laki itu jangan berani sama perempuan lah. Segagah-gagahnya kasat loh, dibentak istrinya lah, goblok dadak kadang-kadang. Aku orang lanang lah ning jaba macan ning omah ya kucing. Akhirnya Bapak Ibu, artinya apa? Terhadap semua masalah hari ini yang kita hadapi, kenapa kita harus bersabar? Karena yakinlah solusinya pasti akan datang. Maka saya selalu bilang, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Artinya apa? Sebanyak apapun masalahnya, insya Allah Allah telah menyiapkan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.